Jawa, 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 Jawa. Oke. Asli nih, aku sih ngantuk, tapi untuk tuntutan supaya bisa upload tiap hari, saya ketemu nih di channel Heindegar akan bahas masalah motor-motik yang ada di muka bumi, motor-motor sembarang, biar kalian tidak mudah dibodohi dan tambah pinter. Kekurangan dan kelebihan Matic terbaru Honda, ngeri nggak? Juga biasa aja sih. Ini hanya contoh, dan ini saya ambil motornya orang. Jadi mumpung di sini ya, saya bahas saja. Ini masih jenenge hilang, KPO sadunya ro, lagi Scoopy. Masih di sama kopi Scoopy, dan mesinnya sama persis dengan Genio, Beat, dan ya Scoopy. Satu mesin, jadi gak ada beda, cuma beda body. Bodinya sing Scoopy ki full cat, jadi lebih larang, jadi lebih mahal. Wis tak arti no bahasa Indonesia, sing gak iso bahasa Jawa ada translate bahasa Indonesianya. Opo gaya bahasa Cina, wo sing hau sih ya, gak paham, tambah bingung. Oke lanjut, ini Scoopy 2020, dan ini mesin generasi terbaru Honda sampai detik ini pakai mesin ini. Dimana mesin ini? Mesinnya sangat irit tapi sangat menyebalkan, yaitu perawatannya sering. Kita bicara kekurangannya dulu. Kekurangannya yang barusan saya bilang, sering perawatan. Opo kok sering perawatan? Karena motor ini empuk, yaudah kayak roti bisa empuk. Dia itu telat servis. Contoh, servis CVT motor terdahulu itu minimal 6.000 km. Tapi saya pernah nemuin motor masih 3 bulan merotol. Contohnya ini. Ini adalah komponen CVT-nya. Kebetulan sudah dibongkar. Baru 3 bulan pemakaian, bagian rumah roller sudah merotol. Tapi ini bukan merotol. Ini saya cerita aja pengalaman waktu saya di Honda. Jadi saya juga bingung, aduh ini gimana ya cara ngomongin konsumen. Ya akhirnya mau gak mau diklaim dan akhirnya ya dapat ganti. Tapi kalian mikir nggak sih motor baru merotol dulu? Dan saya pernah ngeklaim juga bagian roller itu diklaim itu nggak bisa. Cari ini sih dapat feedback dari sananya, dari sononya, dari pusatnya. Ditakutkan ya lagi-lagi yang disalahkan itu yang punya motor, daerahnya nanjak, banyak tanjakan, jadi motor ini gak cocok buat tanjakannya. Bener sih, tapi motor-motor terdahulu itu kuat meskipun berada di daerah tanjakan. Tapi kenapa motor ini diklaim gak kuat, malah pabriknya nyalain atau AHM-nya sendiri feedback ke kita, ke saya bagian-bagian resmi, itu mungkin dipakai muat berat-berat. Nah berarti motor ini gak bisa muat berat-berat dong. Wah, padahal kita beli motor itu buat rutinitas harian, kayak bawa galon, bawa beras, bawa pupuk, bawa semen, sembarang lewong Indonesia gitu. Gue sepeda niatnya gak cuma kiku melaku ya, niatnya irit. Tapi kalau pas gak bisa dibuat tempur gimana? Tuh kekurangan pertama. Selain perawatannya sering, spare partnya mudah rusak. Ini belum apa-apa seal askertnya. Seal askert itu bahasa Inggris ya, ya kalian browsing sendirilah seal askert itu apa. Jelas sealnya yang ada di mesin itu sudah ngerempes, ngiler kayak awal mulai turu ilre nandi ya, bahasa Jawa apa iler bahasa koyok kalau kamu tidur mulutmu mengeluarkan cairan yang ya wis gini yes, menyebalkan, sangat menyebalkan. Selain komponennya yang mudah rusak, sebenarnya bukan mudah rusak gitu sih, karena mungkin perawatannya harus lebih intens, lebih sering. Jadi kalau telat sedikit bakal ada komponen yang hancur, merotol, atau porak-poranda. Irit sih, tapi lihat tenaga loyo ya gak iso touring, gak iso digawe nyambut gawe, makanya Gojek. Sepengalaman saya dipakai, sepengetahuan saya, mesin ini kalau dipakai Gojek, dipakai muat-muat ya jangan berat-berat sih, muat galon 1-2 lah, atau aktivitas buat pulaan. Itu banyak diantara mereka yang mengeluhkan motornya sering ganti spare part, ganti roller terutama, ganti seal, ganti rumah roller, ganti bagian. Pernah juga kampas ganda. Kampas ganda, motor ini di usia 1,5 tahun atau di kilometer 15.000 kampas ganda merotol. Ini pengalaman pribadi saya sendiri. Akhirnya mau udah mau saya ganti dengan model kampas ganda yang bawaan motor lama, seperti punya Beat Karbu atau tipe-tipe sebelumnya. Alhasil lebih awet. Ya wajar sih, karena spare partnya ini lebih murah. Lebih murah kalau untuk kampas gandanya itu sekitar 125 kalau nggak salah. Kalau pakai punya Beat yang lama, itu kalau beli SC bukan kampasnya aja, itu hanya 150-an. Ya anggap aja wis 200 sama servisnya. Tapi kalau usianya bisa 10 tahun, kalau ini nggak nyampe 3 tahun wis merotol, apalagi 1 tahun, 2 tahun wis merotol.
capek juga. Tenaganya loyo karena mesinnya lebih kecil. Kalau nggak percaya, bandingkan dengan tipe sebelumnya. Pasti lebih jos yang sebelumnya. Tapi kalau iritnya, oh jago. Irit di bahan bakar, tapi boros di perawatan. Jadi kalian pilih mana? Modelnya sih kekinian, tapi perawatannya, ya nggak. Ya wis, semua ada di tangan Anda. Yang kalau sudah terlanjur punya motor ini, mau dijual, mau dipedilin desnotrek atau apa di pajangan tok, apa cuma digawin duwe-duwean kayak-kayaan manasi kan bahasa Jawa ya, manasi mata-mata tetangga yang iri, nggak apa-apa, beli motor ini. Ben tetangganya, ben tonggomu atau tetanggamu itu mikir, iki sukses ya iki satu sepeda iki. Padahal dalam hati sering masuk bengkel. Yang kedua, jangan telat bensin. Bukan masalah injeksinya, tapi tangkinya. Ada di beberapa kasus tangki neyeng sebelum waktunya. Terus kalian bisa browsing, cari di mana ada masalah di tangki. Tangkinya berkarat di bibir tangki. Kalau di bibirnya aja berkarat, apalagi di dalam. Itu bisa mewakili seberapa tipis atau seberapa kuat lapisan yang ada pada elemen, pada komponen besinya. Jadi, bahan bakar fungsinya selain untuk menjalankan motor ini, membuat motor ini jadi hidup, dia juga bisa mencegah karat kalau bahan bakarnya full atau sampai menutupi atau sampai full. Jadi nggak ada bagian tangki yang nganggur, bagian tangki yang nggak tersentuh bahan bakar. Akhirnya karat yang mau timbul itu tercegahkan. Bahasanya tercegahkan. Oh, maksud tercegahkan. Melambat. Karat itu melambat. Tapi kalau motor dulu enggak sih. Malah orang tuh jarang ngisi full tank karena mungkin di Plus 62 ini jarang banget orang punya banyak duit ya. Jadi beli eceran 10.000, 12.000, beli 15, 20. Jadi jarang full. Kayak si neyeng ini biasa. Tapi ini ojo sampai neyeng suwi-suwi pangan rayap, brodol pedai. Yang ketiga, sepeda ini jangan sering hujan-hujanan. Ya apalagi di daerah pesisir. Balik lagi ke karat. Rangkanya ini mudah keropos. Kalau kena air neyeng, berkarat, korosi. Apalagi bagi kalian yang rumahnya di pinggir pesisir, pantai. Apa mana sing omae nang pantai, jadi kado lemah bangun omah apung. Buru wis ojo wis, jangan beli motor bisa keropos. Jadi buat para nelayan jangan beli motor ini. Atau mending beli motor yang sekali pakai, sekali rusak langsung buat tukunnya sing murah. Iki wis larang, nggak cocok buat daerahmu yang ada di pantai karena bahannya itu tipis, catnya tipis. Jadi kalau kena air laut mudah bolong, mudah keropos, potong, sembarang. Ini lagi, bagian sok depannya mudah baret, mudah bocor. Jadi untuk lapisan chrome-nya itu beda sama motor dulu, mudah baret. Jadi kalau kalian tidak menjaga kebersihan kalian, motornya jarang mandi. Kalau kalian jarang mandi sih gak masalah, tapi kalau motornya jarang mandi itu biaya, apalagi motor ini. Jadi soknya mudah baret, nggak seperti sok motor dulu. Kalau kalian nggak mandi mungkin cuma gatel-gatel ya, atau ya cuma dibilang kayak orang gila mungkin sama tetangga. Hari bisa ya, duet sampai mampus. Tapi kalau motornya kalian sampai nggak mandi, jarang mandi, akhirnya soknya baret, kan sok belakang juga mudah kali rusak kalau sampai dibuat kerja beban berat dan sering kotor. Jadi intinya kebersihan. Kalau motor ini tuh motor steril, jadi nggak mau kuman-kuman kan. Soalnya kalau kotor dikit terus akhirnya mengganggu kinerja salah satu spare partnya, itu bikin rusak spare partnya. Nggak kayak motor dulu yang mesti mandi lumpur. Yes, meski motornya itu lewat ladang ranjau, itu kayaknya utuh-utuh aja. Awet. Ini hanya perumpamaan. Saking awetnya motor dulu. Sampai ngetapnya tuh jarang. Kalau sekarang telat ngetap, pikir aja sendiri. CKP, sensor CKP dan sensor O2. Sensor CKP sebagian besar terjadi pada motor Scoopy-nya. Kalau sensor O2 itu terjadi pada Genio atau Beat-nya. Padahal mesinnya podo, tapi kok penyakitnya beda-beda. Kalau kalian tanya, apa sih ciri-cirinya sensor CKP di motor ini kalau rusak? Motornya kadang matian. Enak-enak jalan, tahu-tahu mati. Double shutter nggak bisa. Tuh, sensor CKP. Bisa dibersihin sih, tapi sementara. Harus ganti. Dan untuk sensor CKP sendiri, itu harganya sekitar 300.000 untuk yang bagus. Kalau untuk yang abal-abal, itu harganya mungkin sekitar 100 ribuan. Tapi resiko. Mending beli yang harga 200 ribuan. Ya minimal mereknya, ya ini nggak di-endorse sih. Merek MST, NPP, Federal, itu sudah masuk lah daripada beli ori. Beli ori itu satu set. Kalau satu set itu 800.000. Wis, ojo diturut. Ini ori aja mudah rusak. Jadi mending beli yang bermerek tapi selain ori. Dan untuk sensor U2 itu ciri-cirinya motor saat dikendari kadang berebet, tenaga ngedrop. Dan di kode mil itu muncul kode sensornya U2. Nah kalau mau tahu kode milnya langsung browsing di Google. Setelah lagi saya tampilkan ya kode mil sensor U2 dan CKP. Di situ sudah ada. Nah sekarang bicara kelebihan. Kelebihannya pasti jauh lebih irit daripada motor sebelumnya. Wis ikut tok asli ini. Oh iya,
satu lagi, harga jual mahal. Soalnya saya terakhir lihat harga bekas motor ini tuh masih di angka 20 juta. Padahal kalau mengingat perawatannya itu gini juga. Tapi ini masih di angka 20 juta. Jadi bagi yang sudah beli, ojo khawatir. Tapi detail meneh gak rugi. Ya rugi titik lah. Gak soro-soro koyok. Gak banget, gak rugi banget kayak beli motor Yamaha atau beli motor Suzuki Suzuki yang pabriknya udah tutup karena spare partnya terlalu kuat. Jadi saking terlalu kuatnya, motornya nggak rusak-rusak. Akhirnya pabrik, Duh, ini kemana ya? Yang beli motor saya kok nggak kembali ke bengkel? Apa saya bikin spare part terlalu kuat? ya mungkin itu jawabannya. Kalau kuat itu bahaya buat produsen, tapi gini buat konsumen. Nah kalau ini bahaya buat konsumen, mantap buat produsen. Setuju? Yang setuju like, jangan lupa komen dan subscribe. Mungkin sekian video kali ini. Semoga bisa jadi pertimbangan buat kalian dalam merawat motor ini. Semoga bisa menjadi acuan buat yang sudah menonton video ini. Ya kalau sudah terlanjur beli, ya setelah nonton video ini, ya terserah kalian mau kalian jual atau mau kalian obrak-abrik, mau didaur ulang, terserah. Mau diapain, mau dikasihkan saudara, mau dikasihkan kakek, nenek, terserah kalian. Yang jelas di sini video ini hanya mencerahkan kalian yang masih belum tahu motor apa yang sedang kalian miliki. Sing duwe Scoopy atau Beat atau Genio itu sama aja. Kalau saran mending kalian ambil yang Vario 125. Vario yang 125 itu lebih kuat, mesinnya juga gak boros banget. Ya irit sih tenaganya kalau mau buat kerja, mau buat jangan ugal-ugalan ya. Mau buat gebrak-gebrakan lah, mau buat ngojek, mau buat angkat-angkat barang, itu masih worth it. Soalnya rangkanya masih belum ESAF, terus teknologinya masih pakai teknologi yang dulu. Mungkin minusnya hanya ada sebagian di mesin itu yang terbuat dari plastik. Miris sih. Kenapa sih mesin ada yang terbuat dari plastik? Bukannya mesin itu panas? Bukannya plastik itu sangat bermusuhan sama panas ya? Ya, bisa kalian, ini hanya saran sih, mending yang Vario 125 karena dia lebih kuat, lebih worth it buat kerja keras, buat bontang-panting daripada motor yang satu ini. Tapi kalau mau buat jalan-jalan aja, ya serah kalian. Jangan lupa bersyukur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.